Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, mungkin sering mendengar tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan daripada mereka mengatakan bahwa Kristen dibawa agama penjajah. Nah sahabat, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara menonton sebuah video bagaimana di situ dikatakan ternyata Belanda membawa para habaib yang saat ini banyak dicek oleh saudara-saudara umat muslim juga, sahabat yang ngeceknya. Ternyata banyak yang palsu ya. Ternyata Belanda banyak membawa orang Arab dan habaib yang tidak jelas gitu dari Arab sana. Jadi dari video ini kita tahu sahabat, ternyata Belanda tidak membawa agama, tetapi membawa orang-orang Arab dan habaib. Yuk kita tonton video dari channel Muslim KBN Nusantara. Fenomena cerita fakta-fakta sejarah itu menurut saya ini kisi-kisi atau puzzle-puzzle yang saling nyambung dengan fakta-fakta puzzle-puzzle yang lain sebelum ini terkait dengan diragukannya para habaib di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi kemarin di Banten ya. Kebetulan saya ikut di forum tersebut. Ya, ini terkait dengan fenomena catatan sejarah pada saat kolonialisme Belanda mencengkeram bangsa ini yang berhubungan dengan fenomena orientalis Senuk Horgonya yang menjadi muslim hanya untuk menipu umat Islam Indonesia, mengelabui umat Islam di Indonesia agar penjajahannya, kolonialismenya abadi di tanah air ini atau lancar setidaknya ketika itu. Nah, Gus Islah Bahrawi sebagaimana sudah saya angkat di video sebelum ini memaparkan bahwa Belanda itu merekrut banyak sekali orang-orang Arab yang kemudian distempel habaib, dikirimkan ke tanah air dengan visi misi yang sama, yakni agar bisa mempengaruhi umat Islam di Indonesia untuk tunduk kepada Belanda, untuk tidak melawan Belanda. Mengapa itu dilakukan? Karena umat Islam Indonesia ketika itu diceritakan sangat patuh, sangat dalam tanda petik bahkan menyembah dengan orang-orang Arab, tidak hanya yang digelari Habib, tapi yang berbau-bau Arab nyaris dicium kakinya itu. Bahkan di situ kata Senuk Horgonya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro, ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Nah, untuk lebih gamblang silakan ditonton video sebelum ini ya. Nah, fenomena cerita fakta-fakta sejarah itu menurut saya ini kisi-kisi atau puzzle-puzzle yang saling nyambung, saling gatuk cara bahasa Banyumas dengan fakta-fakta puzzle-puzzle yang lain sebelum ini terkait dengan diragukannya para habaib di tanah air ini. Silsilahnya, nasabnya menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta sebelum ini adalah riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Maduddin Banten yang mengatakan bahwa dalam buku nasab sejarah abad ke-5, 4 itu tidak ada silsilah babak moyangnya para habib Pak Alawi yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke situ. Dan itu tidak hanya ditemukan dalam satu kitab nasab, tapi dalam beberapa kitab nasab. Nah, para habaib, Rabithah Alawiyah lembaganya sampai hari ini, sampai detik ini belum bisa membantah fakta sejarah itu sesuai dengan kapasiti keilmuan sejarah nasab. Para habaib hanya membantah dengan catatan nasab yang keluar atau dikeluarkan pada era 500 tahun setelah itu, dan tentu dalam konteks atau disiplin ilmu nasab itu tidak bisa dipakai, tidak bisa untuk membantah catatan nasab jauh sebelum itu 500 tahun. Nah, terkait dengan hal itu semua, silakan Anda simak tulisan-tulisan dari Kiai Maduddin Banten. Di sini kalau diuraikan menjadi panjang. Saya ingin menceritakan tentang tadi puzzle-puzzle, fakta-fakta yang saling melengkapi, saling cocok dengan narasi atau fakta sejarah terbaru yang diungkapkan oleh Cak Islah Bahrawi
dengan fakta-fakta sebelumnya, yaitu yang tadi yang pertama adalah fakta sejarah yang diambil dari catatan nasab yang dipaparkan oleh Kiai Badruddin Banten. Kemudian setelah itu muncul juga bahwa ternyata Habib Usman Karib atau rekan kerjanya Seno Gorgonya, dalam kurung juga Batavia VOC, ketika itu membuktikan diri dengan membuat fatwa-fatwa yang melawan ulama-ulama Nusantara, termasuk di Banten, Syekh Abdul Karim Banten, dengan mengatakan bahwa perjuangan ulama-ulama kiai-kiai Nusantara ketika itu melawan Belanda diklaim sebagai sebuah perjuangan yang batil, bukan jihad. Padahal kita, warga Nusantara di bawah komando ulama-ulama Nusantara di Banten, adalah perjuangan dalam rangka memerdekakan diri, melawan penjajah, melawan kolonialisme Belanda. Tetapi kemudian dilemahkan oleh Habib Usman di sana dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama dan pengikutnya di Banten sebagai sebuah pemberontakan, dikatakan sebagai jihad yang batil. Tidak hanya itu, ajaran Thorikoh yang dikembangkan, yang diajarkan oleh ulama-ulama Banten di bawah asuhan Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan Syekh Nawawi Al-Bantani juga dilemahkan, dikatakan sebagai sebuah ajaran yang menipu, sebagai ajaran yang tidak benar. Nah, ini kan sambung menyambung menjadi satu gitu. Oh, benar ternyata. Pantesan saja kalau begitu, mengapa kemudian Habib Usman ini bekerja sama dengan Belanda melawan Kiai Banten, melawan warga masyarakat Banten di dalam melakukan jihad, di dalam berjuang memerdekakan bangsa dan negara ini. Karena memang sudah disetting oleh Seno Gorgonya, oleh Belanda, bahwa banyak orang Arab yang kemudian dilabeli Habib oleh Belanda demi tujuan, demi penjajahannya di tanah air ini berhasil berjalan dengan mulus dan lancar. Nah, ini kan sambung menyambung menjadi satu. Dan kalau begitu, ini adalah fakta-fakta yang sangat mendukung atas tesis yang dilakukan oleh Kiai Badruddin Banten. Sangat pantas, sangat mungkin bahwa mereka memang bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Faktanya pada abad ke-5, pada abad ke-4 Hijriah ya. Ini abad 5, 4 Hijriah. Jadi kalau Masehinya ya sekitar ditambah 600 tahun ya, sekitar tahun 1000-an lah ya. Menjadi sangat wajar kalau mereka tidak terdapat pada catatan silsilah pada abad ke-5 itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan fakta ini, fenomena sejarah ini, catatan sejarah yang ditemukan terus susul menyusul akan membukakan mata hati dan pikiran kita semuanya atas kebenaran. Sekali lagi, atas kebenaran, bukan kebencian. Sejarah tidak boleh disimpangkan. Sejarah harus tetap diluruskan dan dijaga keasliannya. Dan kita sebagai anak-anak Nusantara, sebagai putra-putra Nusantara, sebagai pribumi, harus menjadi bagian yang paling depan di dalam upaya meluruskan sejarah. Ketika ada sejarah yang dibengkokkan dan ada oknum-oknum yang mencoba terus menjaga kebengkokan itu, bahkan melawannya, maka tidak ada kata lain. Kalau tidak mau diperingatkan, harus kita lawan juga. Demi apa? Demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang telah ditebus dengan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nyawa para syuhada pembela nusa dan bangsa tercinta. Terima kasih. Bila taufik walidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Arkam. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah tonton ya bagaimana pernyataan dan penyelidikan mereka. Ternyata Belanda tidak membawa agama, apalagi membawa agama Kristen. Ternyata Belanda membawa orang-orang Yaman, para habaib dan orang-orang Arab gitu. Ini habaib-habaib yang masih banyak diselidiki oleh saudara muslim dan banyak juga yang terdeteksi palsu gitu. Ya, Tuhan berkati kita semua sahabat. Shalom.